Ya, jadi tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Islam itu datang terkait perkawinan nih. Islam datang Hmm. membatasi. Uh, Kalau kami di Katolik, Pak Ustadz, memang kami diajarkan untuk menikah hanya satu istri yang namanya monogami. Dan kami Hmm. ini contoh kami adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk si laki-laki yang Oh, mengambil tulang itu rusuk itu doktrin hanya Bang. hmm, Itu doktrin Anda. Itu doktrin dokter ya, Anda. Padahal hmm, Bang, Yesus berasal dari hasil poligami. Moyangnya Yesus itu dari poligami Bang. dari mana bisa bilang Yesus itu dari poligami, Pak Ustadz? Loh, betul nggak Yesus itu anak 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 Daud, anak Abraham? Yang dari ajaran kitab kami bahwa Yesus itu uh, firmannya Allah yang dilahirkan oleh Oke, Maria, Pak Ustadz. baik tahu. Ya, saya mau tanya dulu, betul nggak bahwa Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Bet- Betul ndak anak Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Kalau menurut saya, Bang, ya Pak Ustadz, tidak betul. Kalau keturunan Nah, mungkin iya, tapi kalau anak, kalau nah, keturunan iya, ya, iya, keturunan Daud keturunan dan keturunan iya, Abraham. kalau Oke, keturunan iya, Bang, baik, iya Pak Ustadz. Tapi kalau anak, baik, anak itu berarti kan yang melahirkan gitu ya konsepnya. baik. Oke, Hmm. kita tahu tadi Daud istrinya berapa? 700 atau Pak Ustadz tadi. Hmm. Yang Oke. menurunkan Yesus, Anda tahu nggak istri yang keberapa? Yang menurunkan Yesus. Ah, Kurang tahu saya Pak istri yang Ustadz. keberapa dari Daud? Istri yang Kurang. ke-12 dari Daud, Bang. Hmm. Oh, berarti boleh disimpulkan bahwa menurut Pak Ustadz Yesus ini adalah keturunan dari orang yang berpoligami. Itu. Gami moyangnya dari poligami gitu. Oh, Jadi dia orang poligami. berpoligami, Daud Hmm. berpoligami dengan Bathsheba, menurunkan Hmm. Salomo. Salomo Hmm. menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim Hmm. dengan Ana, Hana, neneknya Yesus menurunkan ibunya Yesus. Hmm. Ibunya Yesus menurunkan Yesus. Andai Daud ya kagak berpoligami bang, abang kagak punya Tuhan hari ini. Iya, Ya, mau sembah apa bang tidak, coba? Pohon pisang, tiang listrik tidak. yang mau disembah. Gini Pak Ustadz kan tadi bilang andai kalau Hmm. tidak berpoligami bahwa saya tidak punya Tuhan. Kalau menurut saya itu salah Pak Ustadz. Ah, Karena apa? terus apa yang Anda sembah? Karena Kalau Daud tidak berpoligami nggak ada Yesus, apa yang Anda sembah? Saya mau tahu. mm, kalau misalnya tetap ada cara Allah berfirman itu mungkin kepada yang lain lagi jadi seperti itu. Oh, nggak bisa bang. Artinya Kan sudah nah, dinubuatkan katanya di perjanjian lama. Hancur kitab jadi Anda nanti. jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru atau yang kami kenal kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian yang Pak Ustadz jelaskan tadi kan ada Daud, Yakub itu dalam perjanjian lama atau Lama. yang dinamakan Ah. Taurat ya. Dalam perjanjian baru atau yang disebut Injil itu memang saya tidak terlalu mendalami sih ayatnya ini seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa di dalam keimanan Katolik itu kami harus memiliki istri satu, Pak Ustadz. Ya iya, gini bang, ya gini. Dalam Islam juga seperti itu. Wajib Ya, satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja wanitanya. oke, oke, Nah, oke. kayak gitu. Ya, itu Saya artinya bertanya ini, sesuai. Boleh, siap. sesuaikan Islam dengan Katolik gitu. Tapi maksud saya jangan benci lah sama poligami. Karena kan Yesus berasal dari moyang poligami. Kan gitu. Saya secara ini tidak benci Pak Ustadz, sangat tidak benci, cuma Mm-mm. kadang ada curhatan beberapa teman yang cewek nih Pak Ustadz, curhatan nih, makanya saya berterima kasih bisa bisa diterima dalam roomnya Pak Ustadz biar bisa ini menjelaskan dan bisa mengerti ketika mereka ini gini Pak Ustadz, kadang
curhatnya seperti ini. Mengapa? Ini bukan ini ya, bukan saya mendengar dari ini segala. Mengapa laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu dan perempuan tidak boleh. Jadi dalam konteks ini itu tidak adil menurut mereka, tapi itu tidak. Coba saya sudah mendengar dari Pak Ustadz, ya bisa paham gitulah Pak Ustadz. Baik. Dan Sedikit lagi Bang tentang masalah siap. itu. Ya. Bagaimana bisa dikatakan ya tidak adil bagi wanita? Coba Bang, ya kalau satu laki-laki ya wanitanya 4, kalaunya ada yang hamil pelakunya tetap ketahuan, kan gitu. Ya, ya. Yang manapun wanita yang 4 ini hamil tetap pelakunya Bang Lawa gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalaunya perempuan ya suaminya 4, lalu perempuan itu hamil, ayahnya yang mana? Hah? Coba. Ya. Kalau perempuan Ya. suaminya 4, perempuan itu hamil, ayahnya yang mana coba? Dari 4 itu. Secara logika kan nggak bisa, perempuan lebih dari 1 suaminya. Kalaunya laki-laki boleh, istrinya lebih dari 1 karena apa? Kalaunya istri salah satunya hamil, ketahuan tetap pelakunya Bang Lawa gitu. Kan gitu. Ya. Artinya apa? Tidak merusak nasab gitu Bang. Yang kedua ya, itu adalah sebuah solusi, hanya sebuah solusi. Berpoligami itu bukan kewajiban dalam Islam, tapi hanya sebuah solusi. Andai seorang wanita dia divonis mandul, tapi suaminya ingin mempunyai keturunan, otomatis kan nggak bisa mereka punya keturunan karena istrinya mandul, kan kayak gitu. Nah, Jadi sedangkan suami ini dia pengen keturunan dari benih dia sendiri. Bagaimana solusinya? Kalau ngangkat anak angkat kan bukan solusi, karena pengennya dari benih sendiri gitu. Solusinya apa? Dia mengambil lagi istri yang lain. Karena istri yang pertama tadi apa? Dia mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi gitu. Solusi aja itu. Ada juga. Bukan kewajiban. Saya baru ingat lagi nih Pak Ustadz. Kata teman saya nih, kalau mau menikah lagi itu harus mendapatkan izin dari istri pertama, gitu Kak Ustadz. Jadi sebenarnya bentuk izinnya. Ya gimana, lanjut dulu Bang, silakan. Seperti apa Pak Ustadz? Ngomong boleh gitu. Boleh nggak menikah lagi gitu. Tapi kalau nggak ada alasan, buat apa nikah lagi? Ditanya istri pula, buat apa kau nikah lagi? Aku udah urus kamu. Anak kita punya. Alasan kau apa nikah lagi? Lain kan, kalaunya istrinya ibaratnya mandul, suaminya ngomong mau nikah lagi. Jadi kan ada alasannya gitu. Bisa diambil kesimpulan bahwa nikah lebih dari 1 itu sebenarnya tidak wajib. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Tidak wajib, iya betul. Nah, jadi kalau misalnya ini Pak Ustadz, dia menikah lebih dari 1 dan tidak adil. Jadi apakah dia seperti apa ya kalau kita ini? Apakah dia berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Bang, orang yang tidak adil terhadap istrinya di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah badannya. Mau? Kalau saya sih tidak mau lah Pak Ustadz, saya satu. Iya. Coba pikir-pikir dulu, kau pikir enaknya doang istri banyak ya 2 atau 2 aja dah istrinya. Nggak adil kau, maka kau bangkit di hari kiamat nanti jalannya runtuh sebelah badannya. Kayak gimana kita? Runtuh sebelah badan kita. Satu tegak, satu nyeret gitu. Runtuh badannya. Saya sudah paham. Jangan kau pikir kikuknya doang. Pikir kau ancaman dari Allah bagi yang tidak adil ya. Ancaman dari Allah bagi laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya, maka dia akan berjalan runtuh sebelah di yaumil qiyamah nanti. Tuh. Ya. Ancamannya yang dipikir. Jangan enaknya doang mikirnya kikuk aja melulu sih. Ya. Sekarang ini Pak Ustadz.
Sekarang Pak Ustadz lagi nanya saya, kalau saya bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa, ya saya tidak jawab. Jadi adil buat saya nanya Pak Ustadz boleh nanya saya. Siap. Silakan Pak Ustadz. Gini Bang, ya saya mau tanya dari tadi. Tanggal 25 itu ngerayain apa sih? Tanggal 25 itu kami umat Kristiani, khususnya Katolik, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Pak Ustadz. Tuhan lahir gitu. Iya. Oh, Tuhan lahir. Baik. Iya. Gini Bang, adakah tercatat di kitab Anda bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Di dalam kitab kami, yang setahu saya memang tidak ada dicatat bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tapi saya ingat samar-samar, ini khotbah sih kemarin, ingat samar-samar Pak Ustadz. Memang dalam Alkitab tidak ada Pak Ustadz. Ya saya harus jujur, tidak ada. Ya, terus? Kala itu kalau jadi ya langsung saja tidak ada Pak Ustadz. Itu Ya, tidak ada. Kalaunya tidak ada, ngapain Anda rayakan Bang? Berarti bukan, artinya tidak berdasar ke kelahiran Yesus tanggal 25 Desember kalau nggak ada di kitab Anda. Lalu Anda merayakan apa? Kan gitu. Ya, saya jawab Pak Ustadz. Memang dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Tapi khususnya kami umat Nasrani tetap, karena dia Tuhan kami sekaligus Allah kami tetap memperingati yang namanya Sang Juru Selamat kami. Dan ketika saya lahir sampai sekarang, kami tahunya tanggal 25 Desember, ya tetap kami peringati pada tanggal 25 Desember. Tapi intinya Pak Ustadz, intinya bukan tanggalnya, bukan tahunnya, tapi hati kami menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setiap tanggal-tanggal yang menurut kami yang berhubungan dengan Tuhan Yesus tetap kami rayakan, walaupun pada kenyataannya tidak tertulis dalam kitab suci. Karena itu ya, menurut kami cara kami untuk memuliakan dan menyembah Allah yang menurut kami Sang Juru Selamat kami. Karena kita hidup ini kan harus punya pengharapan kan Pak Ustadz. Setiap pengharapan itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya pengen punya mobil, ya saya harus bekerja, entahnya nore, entahnya ini itu seperti itu. Dan kami punya pengharapan mau hidup kekal, ya jadi kami lakukan yang baik menurut Tuhan Yesus. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Baik Bang, kalau tidak tertulis di kitab Anda, ngapain Anda rayain? Kalau dasarnya bukan dari Yesus, kata Yesus, apa di kitab Anda? Sia-sia yang mereka lakukan itu, ya, yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Jadi kalau nggak ada dasarnya dari Yesus, sia-sia penyembahan Anda, perayaan Anda sia-sia gitu. Jadi ngapain dirayakan? Kalau bagi Yesus pun sia-sia. Ya, sia-sia dalam artian ini Pak Ustadz. Sia-sia kalau yang kita lakukan itu tidak baik Pak Ustadz. Tapi kalau hal yang baik, ya Bang, sia-sia. Sia-sianya kenapa? Sia-sianya karena itu adalah perintah selain dari Yesus. Itu kata Yesus, bukan perintah dariku, perintah manusia. Yang mereka lakukan itu sia-sia. Tuh bukan masalah baik atau tidaknya, karena bukan dari Yesus. Makanya dibilang Yesus yang mereka lakukan sia-sia. Jadi buat apa dirayain gitu loh. Gitu Bang. Ya, boleh. Mau nanya lagi? Boleh. Silakan. Ya. Ini Pak Ustadz, pertanyaannya kita sering ini sih. Kalau saya di tempat kerja ini kan banyak Muslim. Jadi ketika kita diskusi, biar tidak
penjelasan kami tidak menyinggung, makanya saya sebenarnya ada sharing mau naik ke rumah Pak Ustadz, tapi ya kesempatan pada mamaring. Dan yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, mengapa umat Muslim itu tidak boleh makan babi itu Pak Ustadz? Baik Bang, alasan utamanya karena adalah perintah Tuhan semesta alam yang tertulis di Al-Quran. Ini dasarnya ya Bang ya. Kenapa Muslim itu tidak boleh makan babi? Karena pedoman hidup umat Islam itu adalah Al-Quran. Babi haram dalam Al-Quran Bang. Di mana ayatnya? Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Nanti saya bukakan di sini ya, di Al-Quran. Apa bunyinya? Innama bentar. Al-Baqarah 173 bukan innamal khamru wal maisir, itu Al-Maidah 1. Bentar ya. Masya Allah, kok lupa saya 173. Sering saya baca itu Bang, kok ayat bisa lupa gitu. Lupa Pak Ustadz. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghaira bagi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Gitu Bang, agak lelet memang otak saya nih ya. Jadi innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, sesungguhnya Allah ya melarang atau mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan sesembelihan yang bukan atas nama Allah. Jadi babi itu haram Bang. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Sebenarnya sebelum Al-Quran mengharamkan, babi itu memang sudah haram di kitab Abang. Di dalam Bible, di dalam kitabnya Kristen, di Perjanjian Lama, babi itu haram Bang. Ya. Makanya Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Bahkan orang yang makan babi itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu di kitab Anda. Ada telepon Bang. Ya, lanjut Pak Ustadz. Ya, coba Anda buka di Imamat 11 nomor 7. Babi itu haram untukmu. Nih, saya bukakan Bang ya. Nih, Imamat 11 nomor 7. Jadi babi Bang. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Oke? Babi itu haram di kitab Abang nih. Terus coba kalau kita buka lagi di kitab Abang nih, Yesaya 66 nomor 17. Mari kita baca Bang. Nih. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang makan babi, yang makan tikus di kitab Anda, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini ayatnya ya, saya 66 nomor 17. Dan di dalam babi itu ada setan Bang. Masa dalam babi ada Iya. setan? Lah itu di kitab Anda, di dalam babi ada setan nih. Yesaya berapa tadi Pak Ustadz? Yesaya 66 17. 6 17. Yesaya. Nih Bang, di dalam babi ada setan nih ya. Ini kitab Anda nih, Matius 8 nih 31.
Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jadi Oh. dalam babi itu ada setan. Lalu Itu apa? konteksnya lain. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, kata Yesus. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Tuh. Iya. Jadi bang, jadi gini, bang. Konteksnya lain tuh Pak Bang. Ustadz. Pak Ustadz, Saya mau tanya, Ini. abang makan babi nggak? makan babi. Oh makan, berarti abang makan setan. Enggak Pak Ustadz, saya makan babi bukan makan setan, kan babi dimakan. Iya kan di dalam babi ada setan. Kalau anda makan babi berarti anda juga makan setan. Kalau babinya habis jadi- pindah ke tubuh anda, nanti tubuh anda pula yang kesetanan bang. Boleh saya jelaskan dulu Pak Ustadz terkait yang Wah. babi ada setannya itu. Nah, jadi itu kan itu kan konteksnya seperti ini. Pada saat itu kan ada orang yang kerasukan. Ya. Dan Yesus membantu orang kerasukan itu dengan memindahkan setan ke kawanan babi. Dan Masuk nggak setannya ke babi? Ya, dengan tunggu dulu Pak Ustadz. Dan Masuk kan? Iya bang, lanjut. setelah masuk, kawanan babi itu masuk ke jurang dan meninggal, mati. Artinya setan-setan yang masuk ke babi tersebut kan mati. Babinya habis. Oh, mati. Yang kami makan Mati. Yang kami makan saat ini adalah babi yang tidak dimasuki oleh setan. Jadi seperti itu. Oh kayak gitu ya. Ya, itu kan mati ke jurang tuh, masuk ke jurang Pak Ustadz. Mati semua babinya. Oh, Nah, oh mati semua. mati semua. Jadi- yang kami jadi- makan, jadi- yang kami makan yang dimakan Yang- sekarang tuh nggak ada setannya gitu. tidak ada. Oh dari mana dapat dipastikan nggak ada setannya? Bisa dipastikan karena yang babi yang dimasuki setan tadi udah mati semua Pak Ustadz. Itu kan yang Lah. udah mati semua. Yang kami makan kan yang Bang. kami pelihara. Bang, macam mana setan itu kan bukan manusia, dia roh dalam kepercayaan Kristen kan gitu. Gimana caranya setan itu mati? Dia nggak punya jasad. Ya kan mati bersama dengan babinya tadi. Kan konteksnya kita Babinya. bicara dengan babi. Bang, babinya doang yang mati, setannya enggak. Setan tuh nggak mau mati. Bisa aja setannya pindah lagi ke babi lain. Kalau babi Ada itu enggak? mati, pindah lagi ke babi lain. Ada enggak dalilnya setan itu pindah ke babi lain Pak Ustadz? Ya memang nggak ada kan, gini kan kita berasumsi gitu. Ya. Yang nama asumsi bisa iya bisa tidak ya Pak Ustadz. Bisa Tapi saya iya. meyakini- Ya kan kayak gitu bahayanya. Anggaplah kayak gini. Kalau di dalam babi itu ada setan sekarang, ya kan kalau makan babi pindah tuh babinya ke tubuh abang. Kan yang kami Berarti makan, sekarang, jadi sekarang bang takutnya apa? Yang pemakan babi nih ya, pemakan babi ini di dalam dirinya ada setan masalahnya. Ya Pak Ustadz. Enggak ya, itu keyakinan abang. Kan ini kan asumsi saya toh. Ya, dan saya berasumsi dengan logika saya Pak Ustadz, ketika manusia yang Iya. dirasuki setan itu pasti perbuatannya seperti setan, misalnya dengki, marah-marah, caci maki, itu ajaran kami Pak Ustadz. Coba abang buka dulu dah ya, saya 66 nomor 17 tadi. Ya saya 66. Nomor 17. Oke, Yesaya 66. Teman-teman ya, sambil abangnya buka, saya mau promoin YouTube saya dulu ya. Teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya ya, mohon untuk dibantu. Nama channel YouTube saya yang baru Album Yusuf PI ya teman-teman. Nih ya, ibu-ibu ini ngotot melawan Bible, bukan ibu-ibu sih ya. Kok judulnya ibu-ibu? Pokoknya inilah channelnya ya, baru 1,28 ribu yang subscribe. Teman-teman yang punya YouTube
ya silakan diketik album Yusuf PI. Kita juga sedang live di sana gitu ya. Dimanapun Anda berada ya, di YouTube manapun nih, penontonnya baru 74 orang. Teman-teman yang belum dapat kunci biru juga silakan untuk merapat ke YouTube saya dan akan dikasih kunci birunya. Terima kasih. Oke. Gimana, Pak? Ya saya 6617. Saya baca dulu ya Pak Ustadz. Silakan. Tapi bacanya dalam hati. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, subscribe ya yang di channel YouTube ya, dibantu subscribe. Karena saya penghasilan di YouTube nggak ada lagi teman-teman ya. Teman-teman kan nggak bisa juga bantu secara finansial, secara uang. Teman-teman bantulah yang bisa dengan jarinya, dengan kuotanya untuk mendukung channel YouTube saya yang baru gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, naik jadi 116. Gimana, Bang? Ya, jadi kan ini seperti ini Pak Ustadz. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Gimana tuh? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang serta tikus. Ya, jadi boleh saya uraikan Kak Pak Ustadz, walaupun Silakan. tidak pakai dalil, tapi sepengetahuan kami itu benar adanya. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Dalam perjanjian lama itu memang kami tahu bahwa ada beberapa binatang yang diharamkan, benar Pak Ustadz, dalam perjanjian lama atau hukum Taurat. Tapi ketika datangnya Yesus itu atau munculnya Injil, bahwa yang terpenting itu kalau kami Katolik itu, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulutmu itu. Waduh. Bang, abang perlu tahu itu kalimat Yesus untuk menyindir, bukan melegalkan atau menghalalkan babi. Dia nggak ada bahas makanan waktu ngomong itu. Jadi ini juga Pak Ustadz, di dalam perjanjian lama dulu penghapusan dosa itu dengan darah domba, kayak ditempelkan ke pintu itu ada ininya. Tapi dalam Injil itu tidak lagi dilakukan itu. Mengapa? Karena dengan darah Tuhan Yesus itu sudah menghapus dosa. Jadi konteksnya kurang lebih seperti itu Ustadz. Kalau gitu saya gini Bang, ya berarti semua yang masuk ke mulut boleh dong gitu. Yang masuk ke mulut yang sifatnya baik dan layak untuk dimakan itu boleh. Boleh, layak untuk dimakan boleh. Coba Anda buka dulu Yehezkiel 4 nomor 12. Yehezkiel itu masih perjanjian lama Pak Ustadz. Ya, saya mau tanya aja sama Anda. Ya. Yehezkiel 4 nomor 12. Saya coba buka juga di sini Yehezkiel ya. Ya, Yehezkiel 4 yang ke-12 ya. Ya. Saya mau tanya sama Abang tentang ini ya. Makanlah, ini perintah ya Bang ya, suruh makan. Oke? Makanlah roti itu, yang dimakan roti ini seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Kira-kira Bang, kalau ada roti zaman sekarang ya yang dibakar di atas mau nggak Abang makan? Tidak Pak Ustadz. Tidak, tapi boleh itu dimakan.
Tidak boleh Pak Ustadz karena kotor. Loh, katanya apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan toh. Saya tadi seperti ini. Yang baik dan layak itu kan masuk kategori tidak layak lah. Kalau kotor kan tidak layak Pak Ustadz. Bang, gini nggak ada Yesus bahas makanan dan memasukkan makanan baik atau buruk. Nggak ada di situ teorinya. Yesus berkata, ya apa yang masuk ke mulut tidaklah menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan. Itu dia menyindir, bukan membahas makanan. Jadi nggak ada Yesus bahas makanan yang baik, yang buruk di situ nggak ada. Ya. Nah, kalaupun memang, bisa, kalau Anda pakai ayat tersebut, semua adalah halal, yang masuk ke mulut adalah halal. Gimana dengan roti yang dia bakar di tadi? Ayo. ya kita pikir dengan akal sehat lah Pak Ustadz. Masa kita harus makan roti yang dibakar? Loh, itu perintah Tuhan loh Bang. Kalau itu perintah Tuhan, kalau abang gak ngerjain perintah Tuhan kayak gimana? Perintah Tuhan itu makanlah. Biar enakan dikit Bang, campur sambel lah itu. Biar ada manis asam asinnya kan gitu. Campur pakai sambel dikit itu roti. Jadi pengetahuan kami seperti itu Pak Ustadz terkait makanan yang boleh dan tidak boleh, terkait yang Yeskil 12 Yeskil 4:12 ini. Ya kalau kita pikir secara ya akal sehat ya tidak maulah kita Pak Ustadz. Lah, mana larangannya nggak boleh? Ya kita lah melarang diri kita Pak Ustadz. Bikin aturan sendiri abangnya. Kita Pak Ustadz. Mana boleh Bang, agama suka-suka kita bikin aturan sendiri. Nah, kami biasanya berpedoman dengan Injil Pak Ustadz. Ya. Itu Bang, nggak bisa lah bikin aturan sendiri. Boleh nanya lagi Pak Ustadz? Oh boleh, nanya lagi silakan. Asik juga Bang ini. Ya. Karena gini, Pak Oke, Ustadz. silakan Bang. Apa tuh? Iya, seneng saya diskusi sama beliau nih. Mengapa saya banyak nanya? Karena Gak apa-apa, silakan. Tanyakan Ini- aja tentang Islam semua boleh, silakan. ya saya tetap bertanya tentang Islam Pak Ustadz. Saya tidak tahu Islam. Kalau Kristen ya saya tahu, walaupun saya tidak tahu ayat-ayatnya, tapi secara umum saya tahu Pak Ustadz. Oke. Nah, jadi ini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan terkait umroh nih Pak Ustadz. Umroh kan yang pergi ke ini, yang Umroh dan menikah. haji. Ah. Terus Umroh dengan naik haji beda Pak Ustadz. beda. Nah, pertanyaan pertama Pak Ustadz, apakah itu wajib atau tidak? Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, kalaupun misalnya wajib, bagaimana bagi mereka yang kurang mampu? Apakah ketika Muslim nih tidak melakukannya, apakah dimarahkan oleh Muhammad atau tidak? Bagaimana Pak Ustadz? Oke. Jadi kita baca Karena ya. kan Bang, mahal ya. Pak Ustadz tuh biayanya. Teman saya baru pergi mahal katanya, 100 juta lebih katanya. Itu maka saya bingung, kasihan lihat yang tak mampu gitu Pak Ustadz. Nih Bang, bagus pertanyaan Anda. Tapi saya jelaskan dulu Bang ya. Haji dan umroh itu beda. Beda Ya. ritual, beda waktunya. Yang wajib itu haji. Tapi Oh, haji. bagi yang mampu baru dia wajib. Bagi yang mampu dari kesehatan, bagi yang mampu keuangannya, gitu. Dia wajib haji. Tapi bagi yang kagak mampu, seperti ya orang yang lumpuh, ya tidak ada keluarganya yang bisa menarikkan kursi roda, gak wajib bagi dia. Itu salah satunya. Nih.
yang mampu pula dengan ilmunya, mampu kesehatannya, mampu pula duitnya, baru dia wajib bang. Nih ya, betulkah ini? Ya, nih fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nih bang, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari ya kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi bang, yang wajib itu bagi yang mampu. Satu, wajib ketika dia ada uangnya cukup, ada ilmunya yang cukup, ada kesehatannya yang cukup. Ini wajib nih. Tapi kalau duitnya kagak ada, ya nggak bisa dipaksa. Nggak wajib bagi dia gitu. Apalagi kan kuota di Indonesia sekarang minta ampun gitu. Pakai kuota juga tuh Pak Ustadz? Iya sekarang bang, ya kalau saya daftar sekarang nih, umur saya 35 tahun. Bisa di umur 52 nanti saya berangkatnya. Kalau saya masih hidup juga di umur segitu. Kalau saya mati kayak gimana? Kan gitu. Itu bang, itu kebijakan pemerintah ya, susah gitu. Jadi kalau kita dipanggil berarti kita mampu gitu. Oh ya. Jadi ini Pak Ustadz yang sharing ini, yang yang boleh dikatakan viral lah nih. Dan teman saya dilema nih Pak Ustadz, yang Muslim nih dilema katanya. Ini kan kami mau merayakan hari raya Natal Pak Ustadz. Tapi ada di sebagian Muslim katanya tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Tapi ada teman saya yang diam-diam biar tidak diketahui pribadi dia, selamat hari raya Natal ya Pak. Apakah di agama Islam tidak diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal? Sedangkan ini kalau kita tahu ini bertentangan dengan yang namanya, ini boleh dikatakan intoleran. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih, itu pertanyaan, silahkan Pak Ustadz dijawab biar kan paham. Apakah ada larangan seperti itu? Jadi bukan hanya selamat Natal, hari raya besar yang lain agamanya pun itu semuanya dilarang dalam Islam. Bukan cuma Natal, mau hari raya Nyepi atau Waisak atau hari raya apapun di luar agama Islam itu nggak boleh. Karena apa? Berkaitan dengan akidah. Kalau abang mengatakannya mengatakan begini, selamat hari anak, itu no problem. Abang mengucapkan selamat hari anak, selamat hari ibu, selamat hari pahlawan, itu no problem karena tidak menyangkut tentang akidah gitu. Dalam Islam ada namanya akidah gitu bang. Itu tidak menyangkut tentang akidah. Tapi kalaunya sudah mengatakan selamat Natal, arti selamat apa? Menyetujui, maridoi. Tuh, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Haram dia. Kenapa jadi haram? Karena kita setuju dan ridho atas kekafirannya. Ini berdasarkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Memberikan kesaksian palsu dengan lisannya, padahal di dalam agama Islam tidak ada dikenal Natal. Dan dia nggak tahu juga apa makna Natal, kan gitu. Lalu ada yang mengucapkan selamat Natal, maka dia telah bersaksi palsu atas mulutnya sendiri. Artinya apa? Dia ridho dan setuju Tuhan itu lahir. Itu maknanya. Natal itu kan kelahiran Tuhan. Ini dia setuju, maka haram hukumnya. Quran surah Al-Furqan ayat 2.
alasan yang kedua bang jadi haram kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Abang nanti tanggal 25 mengucapkan selamat Natal gak dengan keluarga Anda? Mengucapkan. Ucapkan kan? Kalau Ya. muslim ikut-ikutan sama nggak dengan abang? Beda bang. Nggak, kalau muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal sama nggak dengan Kristen? Konteksnya samanya di mana? Konteks samanya itu seperti apa bang? Konteksnya sama-sama mengucapkan selamat. Oh ya sama, kalau sama-sama ucapkan Ya selamat. sama kan? Ya. Artinya apa di situ bang? Yang muslim meniru Kristen, betul nggak? Mm-mm. Itu yang tidak diperbolehkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Keluar dia dari Islam, keluar dari umat Nabi Muhammad gara-gara ucapannya. Bahayanya kayak gitu, Bang. Terus yang ketiga alasannya. Ya, alasan yang ketiga. Bang, Ya. abang udah Ya. nikah? Udah, anak dua dah. Udah, anak dua. Ketika abang menikahi istri abang pakai ucapan nggak? Ucapan seperti apa Pak Ustaz? Ya, aku akan menjaga di sepanjang Oh, hidupmu. ya. Kayak gimana deh ritualnya di Ya, di itu gereja? pasti. Apakah kamu bersedia susah senang bersama-sama? Jadi seperti itu Pak Ustaz. Kayak gitu ya. Intinya pakai ucapan kan? Ya, Sah kan Anda tidur dengan wanita tersebut karena ucapan Anda? ya sah. Begitu juga di Islam. Dengan Oh. ucapan dia sah Ya. bercampur Ya, dengan paham. istrinya. Paham, Pak Ustaz, Dengan paham. ucapan juga dia sah bisa jadi murtad. Oh ya. Jadi Gitu Bang. kalau yang ucapkan selamat Natal diam-diam tuh mau murtad kali ya Pak Ustaz? Lah, kalau dia ya mengucapkan selamat Natal diam-diam ya, mungkin satu tidak mau ketahuan manusia atau muslim lainnya, Ya. tetapi Bang, Allah Maha tahu, nggak bisa ditipu Allah itu, nggak bisa. Silakan kan gitu. Kalau kita ini Pak Ustaz bertentangan dengan ya akal kita manusia lah. Kalau secara ini kan kita ini tidak ada kejahatan lah di situ. Cuma memang Nggak ada. ya Memang nggak ada, cuma ya kita menyetujui atau meridhoi Ya, kekufuran mereka, meniru seperti mereka. Terus karena ucapan kita yang tidak dijaga, akhirnya kita tergelincir akidahnya. Jadi makanya dari 3 alasan ini Natal banyak dari ulama kita menjabarkan haram. Ada alasan tuh, ibu-ibu Bang. ya. Saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi pahlawan kata ibu-ibunya. Saya ya itu. mengucapkan hari anak nggak jadi anak-anak saya katanya gitu. Begitu pula katanya ketika saya mengucapkan selamat Natal nggak jadi Kristen saya. Mm. Coba ibu-ibunya tanya, ibu-ibunya tanya. Ketika suamimu ngomong, aku nikahkan, aku nikahi, sah nggak ibu jadi istrinya? Sah katanya. Padahal sama-sama dari ucapan. Jadi tuh jadi istri. Atau dia ngomong, aku keluar dari Islam. Sah nggak dia murtad? Sah dia murtad Bang. Gara-gara ucapannya. Jadi bedakan antara ucapan yang mana akidah, mana ucapan yang bukan akidah. Kalau selamat hari anak-anak itu bukan akidah. Kalau selamat hari pahlawan itu bukan akidah. Tapi kalau selamat hari Natal, ini gara-gara mulut tergelincir iman. Gara-gara mulut tergelincir akidah. Jadi seperti itu. Gantian Pak Ustaz, boleh tanya saya lagi Pak Ustaz. Jadi saya Boleh. apa yang belajar dari Pak Ustaz juga saya mau ini ditanya. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa ya jawab singkat. Silakan Pak Ustaz. Bang, Bang, Anda Protestan atau Katolik tadi? Puji Tuhan Katolik Bang. Katolik. Ya siap. Bang, Hmm. gini. Kalaunya Katolik tadi saya tanya nggak ada perintah Yesus jadi Katolik, betul? Apanya Pak Ustaz? Ada nggak perintah Yesus jadi Katolik?
Tidak ada Pak Ustadz. Lalu kenapa abang jadi Katolik? Karena Katolik itu ajaran tentang Tuhan Yesus, jadi seperti itu. Loh, katanya tidak ada perintah Yesus jadi Katolik. Lalu ngapain Anda jadi Katolik? Karena Katolik ini kan Pak Ustadz ini yang menuntun kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Bang, Yesus kagak kenal Katolik. Ajaran Katolik bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Ajaran Katolik beda dengan ajaran Yesus. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Katolik apa? Firman telah jadi manusia, menebus dosa, menjelma, dan 3 dalam 1, kan gitu. Ya. Jadi gini Pak Ustadz, memang Tuhan Yesus, gimana tadi, memang Tuhan Yesus tidak meminta saya menjadi Katolik, jadi seperti itu. Iya. Ya, selagi apapun ajarannya, kalau yang arahnya kepada Tuhan Yesus, walaupun misalnya namanya ini, misalnya ini nama agama ini misalnya anggaplah rumah nih, tapi ajarannya yang merujuk kepada Tuhan Yesus, yaitu tetap yang penting tujuannya itu Pak Ustadz. Kami ini kan tujuannya adalah Tuhan Yesus. Oh baik. Ya. Kalau gitu saya mau tanya satu hal. Ya. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Yesus, kami yang di kejadian itu Pak Ustadz, kejadian itu seperti ini. Pada mulanya adalah firman, kalau tidak salah ya, firman gimana ya, pada mulanya pokoknya seperti itu, yang Tritunggal Maha Kudus kami bilangnya. Kan bukan ajaran Yesus yang Anda ambil. Makanya saya pertanyakan, sejak kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Gak pernah Yesus ngajarin Tritunggal. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Lalu Anda mengatakan di Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman itu adalah menjadi manusia. Kan gitu? Bukan ajaran Yesus itu. Itu catatan Yohanes Bang, bukan ajaran Yesus. Ya, di kejadian juga seperti itu Pak Ustadz. Kalau kejadian yang mana Bang? Tritunggal gak ada juga, Yesus pun gak ada di kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kayak gitu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah kayak hantu gentayangan Bang. Gak boleh bilang roh Allah itu. Ya iya, yang namanya melayang-layang itu setan gentayangan itu. Gak ada Tuhan melayang-layang, buat apa di atas air Tuhan melayang-layang? Jadi ini Pak Ustadz bilang bahwa Allah kami melayang-layang seperti hantu itu menurut Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Iya. Allahnya Pak Ustadz ini seperti apa sekarang? Apa melayang-layang, berjalan-jalan, atau seperti apa? Jadi gini Bang, ya. Nih lagi-lagi saya harus jelaskan sama Abang. Di mana alamat Allah? Kan gitu. Apakah dia melayang-layang atau tidak? Jadi gini Bang, di dalam Al-Quran itu Allah sudah sangat terang benderang menjelaskan tentang siapa dan bagaimana eksistensinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi dia enggak jalan, enggak melayang-layang, pokoknya beda dengan makhluk gitu. Mukhallafatul lil hawadits, dia beda dengan makhluknya. Kalau kita lihat di dalam gini, artinya gini Bang, kenapa dia katakan beda dengan makhluknya? Ya, karena makhluk ini adalah ciptaan, sedangkan dia Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu semuanya makhluk. Oke? Jadi jangan di pikiran Anda itu Allah sama dengan manusia. Udah salah. Gitu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran saya yang lain, ya, di manakah tempat Allah Subhanahu wa taala, ya, satu tadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia berbeda dengan segala sesuatu. Terus qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluknya, udah pasti bukan Tuhan gitu.
Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah, jadi dapat kita ketahui dia sangat jelas gitu menjelaskan kalau kita mengatakan Allah itu bertempat atau melayang-layang, udah pasti bukan. Gitu Ada bang. Pak Ustadz, itu kan menurut Al-Quran. Bentar dulu, itu kan akidah Islam. Kalau pemikirannya dia melayang-layang atau bertempat, udah itu pasti makhluk. Tempat Ya. itu makhluk, ciptaan dia itu tempat. Ya. Jadi Allah Setidaknya- itu bang dalam Islam ya akidah yang saya pahami dari Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa perlu tempat. Mm-mm. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa perlu tempat. Jadi setidaknya kok seperti bisa? ini, Pak Ustadz. Jadi seperti ini, saya jelaskan sedikit Pak Ustadz. Bentar. Setidaknya dengan Nggak. dijelaskan bahwa Ah. Allah itu melayang-layang dan itu menandakan bahwa Allah itu benar adanya. Jadi kita seperti itu. Baik. Jadi kita yakin benar ada. Gitu. Kalau Dan- masalah Allah itu ada atau enggak ada, nanti saya ajak logikanya yang lain. Tapi di sini, apakah Anda paham Allah itu ada tanpa perlu tempat? Gimana logikanya coba? Dia ada tapi tanpa tempat. Ya kalau ada itu Pak Ustadz pasti ada tempat. Belum tentu. Coba jelasin. Tidak Pak Ustadz. Di mana? Ya, Kalau ada itu Saya pasti jelaskan. ada tempat, Pak Ustadz. Kalau ada itu Baik. pasti ada tempat. Logika saya seperti itu Pak Ustadz. lah Allah itu ada tanpa perlu tempat dia. Sekarang saya tanya sama abang, ya, Siap. abang punya ruh nggak? Apa? Abang punya ruh nggak? Punya Punya. Di mana tempat ruhnya? di tubuh saya. Di bagian mana? Ya di seluruh tubuh Pak Ustadz. Seluruh tubuh. Mm. Seluruh tubuh. Ya. Di mana bagian mana seluruh tubuh tuh? Adakah di rambut? Oh. Perasaan kalau rambut ini kita gundulin habis nggak mati kita. Ya roh itu kan seperti ini Pak Ustadz, ketika kita meninggal bahwa roh kita yang akan kalau kita di dunia ini dalam hal Allah melihat kita baik bahwa roh kita di surga. Jadi seperti roh ini kan tidak bisa dijelaskan seperti fisik Pak Ustadz. Baik. Sekarang kita nggak tahu kan? Kita yakin roh kita ada, tapi Yakin. kita nggak tahu ya di mana tepatnya di mana. Kami Kalau tahu. kita katakan di seluruh tubuh ya, ada orang yang daun telinganya hilang masih hidup, ya. Ada rambut digundulin nggak mati juga. Ya kan? Ada juga yang badannya separuh bang, separuh nggak mati juga dia. Artinya apa? Dapat kita ketahui ruh itu nggak bertempat di tubuh. Kalau menurut ajaran Pak Ustadz roh Pak Ustadz ada roh juga kan? Ya, Roh ada. Pak Ustadz di mana? Roh Pak Ustadz? Ruh saya ada tapi nggak bertempat. Hah, tetap di tubuh Pak Ustadz lah Pak Ustadz. Namanya bahasanya ini roh saya. Berarti ke saya dia Pak Ustadz. Jadi gitu. Nggak ada tempatnya ruh itu. Bagian mana? Coba sebutkan sama saya. Ya. Jantung kah? Paru-paru kah? Di seluruh tubuh Pak Ustadz. Atau hati kah? Kalau seluruh tubuh tertolak bang. Karena ada orang amputasi ya, yang Ya. udah nggak ada ginjalnya lagi tetap hidup. Ini Pak Ustadz ya. Selagi kita ini masih bernapas, berarti roh itu tetap hidup bersama-sama dengan kita. Jadi seperti Oke. Nah, jadi kata Anda selama masih kita bernapas kan kayak gitu. Mm-mm. Kita bernapas pakai apa? Ya hidung, pakai paru-paru.
Pakai paru-paru, pakai hidung, terus pakai oksigen kan? Hmm. Ah, masa ruh kita itu ada di oksigen? Salah juga. Gak Jadi bisa gini, juga Pak kita Ustadz. sebut ruh kita di paru-paru doang, gak bisa. Hmm. Jadi gini Pak Ustadz, biasanya logika manusia itu orang percaya ketika bahwa keberadaannya kita ketahui Pak Ustadz. Kalau misalnya kita percaya nih keberadaannya tidak jelas, keberadaannya kita tidak tahu, saya yakin kepercayaan orang itu setengah Pak Ustadz. Pasti. Saya lo tidak tahu ngapa saya Sekarang, percaya. Oh, Bang, ya. gini, biar menurut abang argumennya betul, coba tunjukkan ruh tadi di mana tempatnya. Saya tetap pada awal Pak Ustadz. Roh itu berada di seluruh tubuh saya Pak Ustadz. Ah, itu kan udah tertolak tadi dengan argumen saya. Enggak lah Pak Ustadz, gini. Argumen Pak Ustadz kan seperti ini. Jika itu berada di seluruh tubuh, mengapa tidak mati ketika rambut dipotong? Mengapa tidak mati ketika telinga dipotong? Ah, Dan kesimpulannya seperti ini Pak Ustadz. Roh itu ada pada saya ketika selagi saya ini masih hidup. Saya kan dipotong rambut enggak mati Pak Ustadz. Potong telinga enggak Ya, mati. iya. Tetap roh itu. Saya ketika tahu, Bang. ketika saya meninggal keluarlah roh itu dari badan saya ini. Jadi seperti itu Pak Ustadz. baik. Kalau Kalau misalnya- anda nanti belum ini, Pak Ustadz. belum Kalau ngerti, misalnya- Bang. Kalau Anda belum ngerti ya sudah, saya ganti ya dengan yang lain agar Anda bisa mikir. Siap. Abang ada merasakan angin. ada Angin di mana tempatnya? di udara, di ruang bebas ya. Dia tetap Di ada ruang tempatnya. bebas. Mm-mm. Ya di mana tempatnya? Di ruang bebas tuh. Di udara ini kok di Hah? ruang bebas itu kan artinya di ruangan seperti ini tetap ada udara. Sini kan kayak seperti di rumah saya ini ada udara. Itu namanya tempat. Mm-mm. Iya, di mana tempatnya angin tuh? Di udara. Selain Pak. di selain Di ruang- ruangan Anda, dia juga ada di ruangan lain. Ya itu kan tempat. Ada di kamar itu kan tempat namanya Pak Ustadz. Berarti kan dia tidak bertempat cuma satu kan? Di mana-mana gitu. Siap. Artinya tempatnya nggak jelas. Oke? Mm-mm. Tapi kita yakini ada. Nggak pakai tempat dia. Iya. Ya, itu kan angin Pak Ustadz. Beda Ya dengan iya, biar Anda mudah mikirnya. Begitu pula Tuhannya umat Islam. Tadi Anda roh Anda nggak ngerti kayaknya. Gitu loh Tuhannya umat Islam. Dia nggak perlu tempat tapi dia ada. Oke? nggak perlu tempat tapi ada ya. Pak. Ada. Kan logikanya gitu. Bukan tempatnya di surga Pak Ustadz. Loh, Tidak. kalau tempatnya di surga, sebelum surga dia ciptakan dia di mana? Sebelum surga diciptakan, Dia di Dia mana? ya kalau Allah Pak Ustadz sih kurang tahu saya. Kalau kami kan sudah jelas dia sebelum ini diciptakan dia kan melayang-layang di apa Oh, melayang-layang. seperti di kejadian itu kan itu yang membuat kami percaya Allah itu ada. Jadi itu Pak Ustadz yang membuat kami sangat percaya. Jadi itu memang kita itu memang mau mempercayai sesuatu itu kita harus tahu keberadaannya. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Nggak perlu bang, kayak angin tadi nggak perlu kita ketahui keberadaannya dimanapun ada dia. Cuma kita yakini Ya, kan ada, bisa. cuma nggak pakai tempat dia. Ya kan beda Gitu. versi Pak Ustadz. Itu kan menurut Pak Ustadz. Nah itu kan ya, versi apa dari di Islam. tempat- Jadi kayak gini bang, ya kayak gini pula. Untuk masalah dia ada atau tidak dapat kita buktikan. Mm-mm. Dapat. Saya mau tanya lagi sama abang, ya. Dari ujung rambut abang sampai ujung kaki abang, mana yang abang bikin sendiri? Tidak ada Lalu siapa yang bikin? yang bikin tubuh ini Oh, secara manusiawi itu terciptanya dari rahim ibu saya Pak Ustadz. oke. Di dalam rahim ibu Anda, siapa yang bentuk Anda? Yang bikin kaki Anda, tangan Anda, kepala Anda? Ya terbentuk sendirinya Pak Ustadz dari ini. Gak mungkin sendiri bang. Mobil bisa jalan karena ada sopir. Pesawat bisa terbang karena ada pilot.
Nggak mungkin terbentuk sendiri. Dalam Tubuh konteks Anda ini saya terbentuk. klaim saya tidak tahu. Kalau tubuh Anda terbentuk berarti ada yang membentuk. Ya, Nah, kalau ada yang membentuk, siapakah yang membentuk Anda? ya sudah saya katakan tadi Pak Ustadz. Ya, Apa? itu terbentuk dalam rahim Ibu. ibu saya. Siapa yang membentuk? Ya, kan kok kodratnya kita manusia kan mau seperti itu Pak Ustadz. Makanya dalam kepercayaan kami Pak Ustadz ada yang istilahnya yang dinamakan kerahiman. Rahim itu kan hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi seperti itu. Ya boleh kita simpulkan bahwa ya Bang, jadi dapat kita ketahui ketika Anda di rahim ibu Anda, ada zat yang berkuasa atas diri Anda. ya Ada yang menguasai diri Anda. Sampai dia menginginkan Anda hidup, ya. Sampai dia membentuk kepala Anda, membentuk kaki Anda, membentuk tangan Anda. Artinya apa? Ada yang lebih berkuasa terhadap diri Anda. Siapa yang bikin tersebut? Pastinya dinamakan atau yang kita kenali Tuhan. Yang punya proses itu Tuhan. Dari situ aja dapat kita ketahui Tuhan itu ada. Kan gitu. ya Artinya apa Bang? Gini, sekarang kita cari lagi Tuhannya yang membentuk Anda itu siapa? Apakah Yesus atau bukan? Adakah Yesus mengatakan aku membentuk kamu dalam rahim ibumu? Pernah nggak Anda baca Yesus ngomong kayak gitu? Gak bakalan ada. Gak bakalan ada. Jadi gugur dulu Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia enggak menciptakan Anda, Yesus. Gitu Bang. Yesus pun gak pernah ngomong aku menciptakan kamu dalam rahim ibumu. Gak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Lalu siapa yang menciptakan? Yang menginginkan Anda hidup tadi, yang membentuk Anda hidup tadi. Di kitab mana yang dapat kita temukan? Kalau saya bukakan Bang, nih ya, Al-Baqarah ayat 6 nih. Ali Imran ayat 6 buat Anda. Nih, saya bacain ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tuh. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan Yesus membentuk Anda Bang, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Makanya kan Anda nggak ada di dalam rahim ibu Anda itu bahannya kepala apa, bahannya kaki apa. Anda nggak bikin sendiri diri Anda. Diri Anda itu ada yang menginginkan Anda hidup, ada yang membentuk Anda gitu. Nggak ucu-ucu Anda langsung jadi gitu nongol, enggak. Ada asal diri Anda, ada gitu Bang. Jadi siapa yang membentuk Anda, siapa yang menginginkan Anda hidup, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang membentuk Anda. Nggak pernah Yesus ngomong, aku membentuk kamu dalam rahim ibumu. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Bahkan Yesus ngomong seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak punya kuasa Bang. Gitu. Semoga mau berpikir ya. Terima kasih diskusinya Pak Ustadz. Dan saya turun dulu ya Pak Ustadz. Silakan Bang. Nanti ambil aja videonya di album Yusuf PI channel YouTube kalau Abang mau belajar gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada kata yang menyinggung Pak Ustadz. Mohon maaf juga ya Bang ya kalau ada yang menyinggung ya. Saya follow Abang.
Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, makasih Bang atas diskusinya. Selamat malam, selamat istirahat Bang. Ya.